Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Anggraini SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan tempat bertumbuhnya benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk menciptakan perubahan manusia yang beradab, sehingga pendidikan menjadi kunci utama pencapaiannya. Pendidikan juga sebagai tempat ruang berlatih, bertumbuhnya nilai kemanusiaan yang diwariskan atau diteruskan. Adapun 6 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita teladani. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Tumbuhnya anak terletak dari di luar kecakapan atau kehendak pendidik. Yang kedua, kodrat alam dan zaman, di mana kodrat alam adalah sifat atau bentuk lingkungan anak yang berada pada saat itu. Kodrat zaman, pendidik mampu menjadikan anak mandiri dan bisa bersosialisasi sesuai perubahan zaman. Sosok petani disimboliskan memaknai menyebarkan benih atau bibit, tidak memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lain. Demikian pula pendidik dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi peserta didik dengan sebaiknya, namun tidak dapat mengubah kodrat anak. Yang keempat, tabula rasa. Peserta didik bukan lahir dari kertas kosong, namun sudah ada goresan walau samar. Maka tugas pendidik menebalkan garis yang baik tersebut dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Kelima, budi pekerti. Simbol dari jiwa manusia, hasil dari bersatunya perasaan dan kehendak menimbulkan tenaga yang biasa kita kenal olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Terakhir, berhamba kepada anak. Pendidik memiliki kesadaran yang mutlak untuk melaksanakan tanggung jawabnya tanpa pamrih atau dengan niat yang tulus. Adapun kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, peserta didik harus dituntun dan menjadi pusat pembelajaran dengan dibangun kedekatan jiwa sehingga tidak ada jarak yang tercipta. Peserta didik adalah hal yang bervalue sehingga pendidik harus menerima macam karakteristik peserta didik sesuai kodrat dan alaminya. Pendidik menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan terhadap ekosistem pembelajaran di kelas yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Tiga pertanyaan pematik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya beranggapan peserta didik adalah kertas kosong, sehingga pendidik yang harus mengisi dengan hal baik dalam bentuk pengetahuan kognitif yang harus tersampaikan maksimal tanpa mengetahui latar belakang dari peserta didik baik secara individu maupun sosial. Yang kedua, berpusat hanya kepada guru.
pendidik sebagai contoh langsung dan sumber utama dalam pemberi materi dan pengetahuan, serta metode yang digunakan sesuai dengan kehendak pendidik tanpa berpikir akan penyerapan peserta didik tersampaikan atau tidak. Yang ketiga, tidak adanya kesepakatan kelas. Pendidik melakukan peraturan-peraturan dalam pembelajaran dan di kelas yang menurutnya baik dan benar tanpa memberi kesempatan kepada peserta didik mengemukakan pendapatnya. Terakhir, fokus pada target ketuntasan kurikulum. Patokan nilai yang bagus merupakan standar kepuasan akan keberhasilan dalam pendidikannya serta tanggung jawabnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? Yang pertama, saya menyadari peserta didik adalah sekelompok benih yang harus disemaikan dengan keadaan dan karakter serta kebutuhan yang berbeda. Namun peran pendidik memahami atau menuntun benih tersebut agar tumbuh menjadi benih yang unggul, benih yang bermutu, dan benih yang berkualitas. Kedua, pendidikan yang berpusat kepada peserta didik atau student center. Peserta didik dengan segala hal yang menyeluruh untuk semuanya fokus kepada perkembangan peserta didik dan kebutuhannya. Yang ketiga adalah pendidikan karakter, di mana pembentukan karakter anak bertumbuh dari contoh tauladan pendidik dan menjadi fasilitator di dalam kelas. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Pendidikan hanya salah satu sumber belajar. Banyak referensi di luar yang dapat dijadikan sumber tambahan dalam memberikan sumber belajar kepada peserta didik. 2. Memahami dan menghargai karakteristik gaya belajar peserta didik, artinya memberikan kemerdekaan belajar dijadikan panutan untuk ketercapaian materi yang ingin disampaikan pendidik kepada peserta didik, sehingga karakteristik apapun yang ditampilkan sebagai penyesuaian yang akan diambil pendidik untuk menentukan metode pembelajaran terhadap peserta didiknya. Ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang akan ditampilkan yaitu pembelajaran yang berfokus kepada kebahagiaan dan kenyamanan peserta didik. Selain itu, perbaikan perilaku pendidik. 1. Menyusun pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Saya menyadari bahwa ketenangan jiwa, kenyamanan, serta kedekatan antara pendidik dan peserta didik akan sangat berpengaruh terhadap minat dan hal ketertarikannya terhadap materi yang akan disampaikan peserta pendidik. Yang kedua, pembelajaran kognitif dan psikomotorik. Tidak hanya bertumpu pada pengetahuan, namun bakat pun bisa kita tuntun untuk ketercapaian peserta didik. Terakhir, penerapan pembelajaran sesuai zaman. 1. Menyadari kodrat zaman secara dinamis selalu berubah, maka peserta didik harus mengikuti zaman, harus masuk ke dalam dunia peserta didik. Yang kedua, pendidik yang kreatif, pendidik yang komunikatif dan berkolaborasi bersama akan menimbulkan suasana pembelajaran yang berkesan.
Ketiga, pembelajaran bersumber pada kearifan lokal budaya, karena dari kearifan lokal budaya banyak sekali pembelajaran yang dapat kita petik baik di kognitif maupun psikomotorik. Yang keempat, aspek budi pekerti, pembentukan karakter, mandiri, dan dapat bersosialisasi di masyarakat. Terakhir, latar belakang peserta didik sesuai kodrat alaminya, yaitu tetap pada pembelajaran yang sifatnya bermain dalam pendidikan. Terima kasih, demikianlah kesimpulan dan refleksi penulis mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat.